Hai guys, Bitcoin baru saja melakukan breakout daripada level penting ini. Apa yang harus dilakukan Bitcoin agar bisa bertahan dan melanjutkan ke level selanjutnya? Kita akan lihat analisa technical ini. Akan ada juga analisa Bitcoin dominance, ETH Bitcoin, situasi spot Bitcoin ETF sekarang, Crypto Fear and Greed Index, dan analisa orang lain. Nama saya Kelby dan saya menyajikan informasi seputar fundamental technical on-chain analysis. Klik like, subscribe, gunakan link-link yang ada di deskripsi untuk mendukung channel saya. Kita akan lihat dulu untuk Bitcoin di time frame weekly-nya, di mana kondisi sekarang adalah di minggu yang kemarin itu bisa close dengan membuat candle indecisive yang bisa menjadi demand zone ya teman-teman. Dan minggu ini terjadi kenaikan, kita bisa lihat candle yang satu ini cukup tebal dari awal minggu sampai sekarang. Kemudian ketika harga Bitcoin mengalami kenaikan seperti ini, itu terbentuklah ada bearish divergence di RSI-nya yang mungkin nanti akan bisa menandakan top yang Bitcoin selanjutnya mungkin di masa-masa ketika spot Bitcoin ETF itu sudah mulai disetujui ya teman-teman. Level selanjutnya masih tetap sama, yaitu ada di harga 48.000, merupakan Fibonacci retracement golden pocket 61,8 yang pastinya akan menjadi resistance yang kuat selanjutnya untuk Bitcoin. Di time frame-nya yang lebih kecil, misalnya di time frame 4 jam ini, kita bisa lihat candle ini itu dia bisa breakout ke atas dengan adanya volume yang cukup meningkat di sini. Kita harus bertahan di atas level ini, yaitu di level 44.700. Misalnya kita melakukan retest kemudian naik, atau kita bisa meninggalkan daerah ini tanpa balik lagi di bawah 44.700, maka itu akan membawa Bitcoin ke level selanjutnya. Di time frame 3 harian sendiri sebenarnya ada bearish crossover yang terjadi, tetapi tampaknya akan di-cross ke atas kembali kalau misalnya posisi price action-nya itu cukup baik ya teman-teman. Dan tampaknya juga ketika Bitcoin mengalami kenaikan seperti ini akan ada bearish divergence yang terbentuk di RSI-nya. Sama halnya juga di time frame daily-nya akan membentuk bearish divergence, tetapi tampaknya akan cross ke atas terlebih dahulu. Bisa akan ada satu puncak lagi minimal yang terbentuk menjelang di approve-nya spot Bitcoin ETF. Jadi ingat, asalkan kita tidak balik ke 44.700 di bawahnya, maka tidak akan terjadi fake out dan Bitcoin bisa lancar untuk ke level selanjutnya. Bitcoin dominance sendiri ini mengalami kenaikan ketika sudah beberapa lama ini mengalami penurunan. Kita bisa melihat sendiri dari ETH Bitcoin ini dia malah melemah ya teman-teman, sehingga beberapa altcoin itu tidak terlalu baik performanya dan dalam proses memuncak menurut saya, sehingga resiko terjadi koreksi yang lebih dalam itu lebih besar untuk altcoin-altcoin tersebut. Mungkin akan ada beberapa altcoin yang bisa lebih tinggi lagi dari posisi sebelumnya, tetapi ini tidak terjadi secara masif dan semuanya. Untuk Bitcoin dominance sendiri masih berada di dalam range ini ya teman-teman, sehingga kita belum bisa mendapatkan alt season besar yang kita nantikan. Jadi untuk sementara Bitcoin dominance ini ada dalam posisi naik ya teman-teman. Dan altcoin mungkin tidak akan terlalu masif performanya terhadap Bitcoin. Hanya ada segelintir saja yang lebih outperform Bitcoin. Jadi kita akan melihat situasi untuk spot Bitcoin ETF minggu ini, di mana minggu ini adalah minggu dimulainya jendela untuk menyetujui spot Bitcoin ETF tersebut. Dengan deadline itu tanggal 10 Januari, jadi paling lambat adalah tanggal 10 Januari ini, maka SEC harus meng-approve-nya atau delay lagi. Beberapa itu bilang kalau ini bisa menjadi event sell the news ya teman-teman, karena Bitcoin sendiri sudah mengalami kenaikan yang cukup pesat itu dari awal tahun 2023 sampai sekarang ini ya teman-teman. Sehingga sangat wajar sekali untuk bisa melakukan koreksi tersebut. Ada beberapa target yang cukup wajar seperti 36.000 sebagai target yang umumnya. Kemudian ada juga target yang cukup ekstrim seperti dari Il Capo of Crypto yang melihat kalau 12.000 adalah target yang realistis. Saya lebih condong ke area 30 ribuan, di situ ada banyak volume yang terbentuk di sini sehingga bisa menjadi support yang kuat selanjutnya.
Dan menurut saya akan bounce dulu untuk Bitcoin kalau misalnya ke daerah 30 ribuan ini ya teman-teman. Pasti akan bounce dulu karena di sini volume tradingnya itu cukup besar. Dan bagaimana dengan adanya pivot Fed, di mana kalau kita lihat dari survei, untuk perubahan suku bunga selanjutnya, ini masih mayoritas berkata tidak akan ada perubahan, jadi tidak akan turun suku bunganya, hanya 15,5% orang saja yang mengatakan akan terjadi penurunan suku bunga, sehingga ekspektasinya untuk FOMC meeting selanjutnya, suku bunga tidak berubah. Dan kalau kita melihat Crypto Fear and Greed Index, awal tahun baru ini dimulai dengan kondisi yang cukup greedy ya teman-teman. Dari kemarin, minggu lalu, dan bulan lalu berada di nilai sekitar 70-an. Kalau misalnya ini berada di dalam nilai sekitar 90-an lebih, akan menunjukkan tulisan extreme greed, maka itu secara jelas bisa memberikan probabilitas koreksi yang lebih besar ya. Sekarang kita masih ada ruang ke atas. Kalau kita lihat dari Fear and Greed Index-nya ya teman-teman. Kita lihat ini dia sudah cukup lama berada di daerah 70-an ini. Kalau misalnya sempat ke 90, maka peluang terjadinya koreksi itu semakin besar. Dan kita akan melihat untuk analisa orang lain, di mana ini adalah dari TechDev, analisa jangka panjang. Dia menggunakan tipe candle Heiken Ashi, time frame 6 bulan, ada pola yang sama terbentuk dengan yang sebelumnya ya teman-teman. Kita akan lihat ini, di mana di dalam tahun 2022-2023, untuk candle 6 bulanan ini ada 1, 2, 3 candle dalam posisi merah. Ini mirip sekali dengan sebelum tahun 2016-2017 ya teman-teman. Ada candle 1, 2, 3 yang merah juga sebelum terjadi kenaikan besar-besaran untuk Bitcoin. Dan diakhiri di akhir tahun 2017, Bitcoin mencapai all-time high-nya. Sehingga tahun 2024 ini saya bisa simpulkan bisa menjadi tahun yang bullish untuk Bitcoin dan altcoin juga. Tetapi kita hanya harus waspada untuk koreksi yang terjadi di tengah-tengahnya tersebut. Tetapi secara garis besarnya, secara jangka panjangnya, kita bisa melihat Bitcoin itu akan mengalami kenaikan. Dan TechDev sendiri berkata kalau ini adalah kita memasuki fase parabolik, mungkin bisa lebih cepat, mungkin bisa lebih lambat, tetapi investor jangka panjang tidak terlalu peduli akan mana yang benar, apakah yang lebih cepat atau yang lebih lambat. Dan terakhir, analisa jangka panjang juga dari CryptoCon, di mana untuk awal tahun 2024 ini, data menunjukkan kalau sudah saatnya untuk melakukan cool down, artinya koreksi itu bisa saja terjadi. Secara jangka panjang menurutnya dan menurut saya, kondisi Bitcoin, altcoin masih bullish, tapi koreksi-koreksi 20%, 30% itu bisa saja terjadi ya teman-teman. Menurut dia, koreksi 30% dari zona overheat di MI ini akan membawa harga itu ke sekitar 30 ribuan. Dan persentase ini lebih rendah dibandingkan dengan siklus-siklus sebelumnya. Struktur data ini mirip sekali dengan contoh di tahun 2019 dengan adanya double peak ya atau double top di warna merahnya. Tapi menurutnya penurunannya itu akan jauh lebih sedikit daripada 50% dan mungkin tidak akan lebih lama. Kita akan lihat chartnya teman-teman. Kondisi sekarang adalah kondisi warna merah ini, di mana untuk DMI overheat-nya itu mencapai daerah warna merah ini yang bisa menandakan kalau harga itu sudah cukup overheated ya teman-teman, sehingga koreksi itu bisa terjadi ke daerah warna hijau ini. Di mana sebelumnya itu di tahun 2019 sendiri ketika Bitcoin mencapai Fibonacci retracement Golden Pocket 61,8-nya, misalnya seperti yang ada di sini yang saya tunjukin ini, harga Bitcoin kemudian memuncak, kemudian turun dari situ, dan dari indikator DMI-nya ini juga dalam posisi di area merah ini. Kemudian support selanjutnya itu ada di yang garis daerah warna hijau ini. 2016 terjadi hal yang sama juga, terjadi koreksi 39% dan sideways selama 6 bulan. 2012 juga mengalami hal yang sama, koreksi 49%, sideways 6 bulan.
Kemungkinan untuk tahun 2024, Bitcoin akan sideways selama 6 bulan, jadi sampai sekitar mungkin bulan Juni nanti dengan koreksi sekitar 30% menurut prediksi dia. Jadi kalau misalnya Bitcoin berhasil mencapai harga 48.000 dan kita tarik dari sini 30%, maka itu akan membawa ke harga 33.500-an. Kalau misalnya dari harga sekarang kita tarik minus 30%, maka harga itu tepat di high sebelumnya, yaitu di sini 31.500. Kalau lebih tinggi lagi di 58.000 untuk targetnya dengan koreksi 30%, maka Bitcoin ada di harga 40 ribuan. Mungkin tidak akan sama persis 30%, tetapi ya itu kurang lebihnya sekitar 30% menurut prediksi dia. Jadi dari chart ini kita tetap harus waspada. Bitcoin cukup overheated, cukup extended ya teman-teman. Dia sudah naik cukup lama selama berbulan-bulan dari tahun lalu, sehingga sangat wajar sekali untuk koreksi besar bisa terjadi ya teman-teman. Nah, itu saja informasi di video kali ini. Teman-teman bisa dukung channel saya dengan mengklik like, subscribe, gunakan link-link yang ada di deskripsi, dan nantikan video saya selanjutnya.